Oke, hai selamat siang, masih semangat ya semuanya? Suci terima kasih ya, oke saya izin ambil alih panggung ini. Oke, teman-teman semua terima kasih banyak, perkenalkan nama aku Dinda Ayudita. Di hari ini, di sesi kedua ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa kerennya, tapi sebelumnya saya izin duduk dulu ya. Baik, sesuai dengan tema di hari ini, yaitu Unleashing the Power of Live Shopping for Seamless Sales. Jadi kita akan kedatangan tamu-tamu istimewa, mungkin bisa kita sebut sebagai ratu dan raja content creator atau ratu dan raja live streamer ya. Nah, jadi mungkin teman-teman kita kilas balik ke beberapa tahun yang lalu, memang pada waktu COVID-19 melanda negara ini, kayaknya untuk shopping ke offline itu agak sedikit susah dan ada keterbatasan buat kalian-kalian atau termasuk aku juga untuk belanja ke tokonya langsung gitu. Nah, mulai dari sinilah muncullah kreator-kreator yang suka banget live shopping, menjajakan misalnya jual-jual baju gitu, dan ternyata dengan adanya live shopping ini semakin efektif karena bisa tanya langsung sama live shoppernya untuk try on dong kak bajunya, atau mungkin lagi jual kayak barang-barang elektronik itu bisa juga ditanyain melalui chatboxnya mengenai spesifikasi dan lain-lain. Kayak jadi semakin maju teknologi ini, jadi semakin luar biasa banget untuk live shopping ini sendiri. Oke, nah dan narasumber kita kali ini yang udah di-spill tadi sama Kak Suci, aku mau ceritakan sedikit backgroundnya ya. Jadi ada salah satu koko nih ya, jadi koko ini memulai karirnya di usia yang masih sangat muda dan menjadi salah satu YouTuber pertama yang menerima Gold Play Button dari YouTube tahun 2016. Nah kemudian keputusannya, oh boleh tepuk tangan, lebih keras lagi. Nah, keputusannya untuk pamit dari YouTube ini dan menggeluti bisnis membawanya hingga sukses sampai sekarang ya. Jadi yang biasa kita kenal, Ko Edozel atau Ko Edo Pratama adalah seorang influencer, sociopreneur, storyteller, dan wirausaha. Setelah sukses dengan berbagai bisnis yang dia geluti, sejak Juni 2020, Ko Edozel ini dibantu beberapa temannya untuk membentuk Social Brand Indonesia. Boleh, mari kita sambut Ko Edozel. Silakan duduk Ko. Boleh beri tepuk tangan yang meriah, Ko Edo. Baik kabarnya hari ini? Baik. Ya, oke. Sip. Selamat siang semuanya. Siap. Mantap, oke. Nah kali ini teman-teman aku mau panggil satu lagi mami kita yang cantik banget, yang sudah berbusana putih, cantik banget. Hai mami. Oke, aku perkenalan dulu ya. Oke, jadi Louis Scarlett atau yang biasa akrab dipanggil Mami Louis ya, adalah seorang live shopping streamer dan content creator yang dinobatkan sebagai salah satu TikTok afiliator terkaya dengan pendapatan sedikitnya 1 miliar dalam sehari. Mami Louis ini bahkan pernah meraup 45 miliar dalam satu kali live TikTok. Boleh Mami Louis silakan maju Mami. Oke, sip, boleh duduk. Mami Louis, gimana kabarnya Mami? Baik, apa kabar semuanya? Baik ya. Oke, nah Ko Edo dan juga Mami Louis kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Aku punya banyak pertanyaan. Nanti di akhir acara teman-teman juga boleh bertanya, boleh mempersiapkan pertanyaannya ya. Untuk sekarang kita membuka pertanyaan untuk 3 pertanyaan nanti di akhir acara. Sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu ya sama Ko Edo dan juga Mami Louis. Oke, ini adalah pertanyaan untuk semua speakers nih, untuk Ko Edo dan juga Mami Louis. Apa sih yang mendasari para speaker ini, Koko dan Mami untuk melakukan live shopping? Kayak awal mula, kayaknya live shopping ini lebih menjanjikan nih gitu. Boleh dong mungkin dari Ko Edo dulu. Apa ini? Sisi live shoppingnya atau saya mulai social brand? Live shoppingnya. Live shoppingnya, Jadi kayak niatnya awal mulanya gitu. Got it. Oke, so basically saya, teman-teman mungkin ada beberapa yang tahu, saya dulunya YouTubers, kemudian saya punya dapat privilege dikirim sama Instagram ke luar negeri, dikirim sama YouTube ke luar negeri untuk belajar.
Kemudian saya membangun corporate digital agency, kita yang pegang GoFood Partner, Pertamina, Jasa Marga, Auto 2000, BPK Penabur, you name it lah, corporate besar. Tapi 2020 COVID. Nah 2020 COVID, teman-teman gereja saya kan banyak yang small businesses lah, local brand owner. Nah mereka nggak bisa jualan tuh, nggak ngerti gimana caranya jualan di sosial media, gimana caranya bisa jualan online. Datanglah mereka ke saya gitu. Kemudian tapi saat itu singkat cerita karena kita corporate agency maka harga kita pun harganya corporate gitu. Akhirnya setelah bergumul sekian lama kita coba bangun social brand untuk membantu teman-teman local brand dan small business yang kita fokus ke local brand dan small business untuk bisa mengelola sosial medianya dan live shoppingnya dengan harga yang terjangkau tapi efektivitasnya tetap bagus, berkualitas yang kita kelola dulu. Jadi karena COVID nggak bisa jualan offline, maka mereka harus jualan online. Karena itu kita melihat salah satunya juga live shopping jadi solusi untuk teman-teman local brand untuk bisa jualan dan ketemu pasarnya langsung. Gitu. Oh oke, keren banget. Jadi karena COVID jadi membukalah kayaknya seru nih buat social media agency itu yang namanya Social Brand ya. Social Brand ini adalah komunitas juga agency untuk ngebantu para local brand dan juga UMKM gitu ya, Ko ya. Yes. Untuk live streamer untuk menjadi di live shopping di platformnya masing-masing gitu. Oke, ternyata COVID juga sedikit membawa berkah ya, bener ya Ko? Amin, harus. Jadi kalau teman-teman Gen Z, millennials pengen jadi streamers atau pengen jadi content creators, bisa ke social brand gitu. Bisa belajar dulu atau kalau memang sudah jago bisa langsung jadi mitranya kita. Gitu. Catat Social Brand Indonesia. Ya oke, thank you Ko Luis. Selanjutnya untuk Mami Luis, Ko Luis, sorry, Ko Edo, aduh maaf. Baru diangkat anak saya sama Mami Luis. Oke, Ko Edo thank you. Selanjutnya untuk Mami Luis, awal mulainya gimana? Tapi aku kayaknya udah tahu ceritanya sih. Suka live aja, boleh silakan. Tapi ceritanya lumayan panjang sih, gak apa-apa. Gak apa-apa, didengerin Oke, jadi dimulai pada saat COVID. COVID tuh tahun berapa sih teman-teman? 2020 ya. Yes. Jadi 2020 aku tuh masih seorang content creator dan aku tuh suka banget untuk membuat diary untuk anak aku. Jadi aku bikin konten about parenting, membandingkan produk ini dengan produk itu. Kadang aku beli semua produk yang ada di Indonesia dan aku cari yang terbaik. Dan pada saat itu pas COVID itu memang kita kan gak bisa keluar rumah ya. Jadi kayak kita harus di rumah doang dan untuk belanja keluar itu pasti susah banget. Nah kebetulan pada saat itu tuh aku dihubungi oleh salah satu creator manager, itu Kak Farah. Waktu itu live streaming itu belum heboh ya sebenarnya di 2020. Nah pada saat itu aku dihubungin mau nggak coba untuk live streaming dan jualan produk. Aku ngerasa pada saat itu kan live streaming lagi nggak heboh dan nggak hot gitu. Kita kayak masih asing gitu dengan live streaming. Dan jujur aku pribadi tuh kayak gue bisa nggak ya jualan by live streaming. Dan orang percaya gak ya sama aku gitu loh. Secara live beli barang dan mereka merelakan uang mereka. Nah pada saat itu aku coba selama 3 jam non-stop aku live streaming. Jualan produknya cuma 2.000, 5.000, 10.000. Ya lumayan kayak 3 jam non-stop live streaming. Pada saat itu yang nonton juga cuma 11 orang. Belum itu handphone aku dengan handphone suami aku. Jadi total GMV pada saat itu tuh 1 juta rupiah. Nah dari sana tuh aku cuma ngerasa, wow ternyata bener ya masih ada kayak teman-teman follower aku yang gak pernah ketemu aku. Mereka rela dan mereka percaya dengan aku di sesi live streaming untuk membeli barang. Dari sanalah itu menjadi satu langkah aku untuk kayaknya ini live streaming bakal bisa bagus banget. Apalagi pada saat COVID itu kita gak bisa keluar sama sekali. Semua orang lebih memilih untuk belanja secara online dibandingkan harus keluar rumah pada saat itu. Itulah awal mulanya aku mau fokuskan live streaming sampai hari ini. Oke, intinya Mami Luis waktu itu berdiri sendiri iseng coba live ya? Yes, benar. Oke, ini keren banget teman-teman. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi ya.
Oke, masih dengan pertanyaan yang seputar live shopping dan lain-lain. Jadi untuk mengenai formatnya kan sekarang udah banyak banget nih live shopper yang suka live kayak gitu. Nah kira-kira dari Ko Edo atau Mami Louis ngelihat nggak sih kayak keberlangsungan ke depannya itu untuk live shopping akankah semakin melejit jauh? Bagaimana? Boleh dong diceritain? Mami Louis dulu boleh? Ko Edo kan udah ke luar negeri kan, harusnya Koko udah lihat nih live streaming tuh gimana, kita dengerin Ko Edo dulu. Oke, Ya. pertanyaannya apakah live shopping akan naik terus? Jawabannya adalah yes, pasti. Kenapa? Karena live shopping ini sebenarnya dia solve pain-nya dari customer. Dia menyelesaikan, memberikan solusi kepada keresahannya customer. Kita sebagai customer pada saat kita beli sesuatu di e-commerce ya, di marketplace lah ya, kita sering banget barangnya fotonya seperti apa, yang diterima beda gitu. Nah dengan adanya live shopping, orang bisa lihat langsung barangnya dipegang oleh si seller, merchant atau host streamersnya. Sehingga kelihatan, oh bahannya stretchy gitu kan. Oh besarnya tuh segenggam gitu, jadi langsung kelihatan. Kedua ada keresahan dari kita customer pada saat belanja di marketplace. Seringkali kita belanja di satu toko, ternyata tokonya itu nggak punya barangnya. Jadi dia cuma dropship aja. Kita beli di toko ini, ternyata dia beli dari toko lain, kemudian dikirim ke kita. Sehingga kitanya jadi merasa resah karena nggak ada tanggung jawabnya. Kedua, apakah saya udah mendapatkan harga yang terbaik. Padahal kan kalau kita beli langsung dari tokonya pasti lebih murah gitu. Jadi karena dua keresahan ini, maka terciptalah solusi live shopping. Jadi pengennya senyaman belanja online di rumah sambil rebahan, tapi punya experience bisa nanya seperti offline. Jadi kelebihannya offline dan online jadi satu, jadilah live shopping. Jadi pertanyaannya apakah akan terus naik? Yes, akan terus naik. Apalagi segera sudah dengar rumornya pastinya akan segera comeback live shopping di platform kesayangan kalian. Nah itu jadi jawabannya akan terus naik karena dengan leye-leye di rumah pun kalian akan tetap bisa belanja ya kok. Yes. Oke, nah untuk Mami Louis sendiri boleh dong diceritain. Oke, aku mau nanya dong, di sini aku bakal jawab sebagai sisi konten kreator. Di sini ada yang konten kreator gak? Gak ada. Malu-malu Mami. Cuma aku seorang dengan Ko Edo. Oke, berarti di sini pengusaha semua ya? Boleh, bisa disebut sebagai Local pengusaha. brand. Yes. Oke. Kalau menurut aku pribadi, dari sisi aku sebagai konten kreator, jadi aku sebelum memulai live streaming ini, kebetulan suami aku itu berasal dari China, dan tapi dia udah besar di sini. Nah di sini tuh aku mau mempelajari banyak hal. Jadi live streaming itu sudah ongoing banget di China. Di China itu udah benar-benar besar banget. Jadi kalau ditanya apakah live streaming akan terus melejit? Yes. Dia akan terus naik terus sampai ke batas di mana kayak kita tuh ngerasa nggak mungkin gitu loh. Jadi kayak waktu aku pribadi, aku sebagai konten kreator, aku melakukan live streaming. Penghasilan aku pada saat itu pertama kali cuma 1 juta. Aku ngerasa 100 juta itu nggak mungkin. Ternyata makin naik dan itu tuh cuma kurang dari 3 bulan aku udah bisa dapetin omset sehari 100 juta, naik terus sampai puluhan miliar. Jadi menurut aku live streaming ini sangat menjanjikan. Keren banget Mami Louis, emang pada awalnya iseng lama-kelamaan pendapatan selalu bertambah ya gitu. Mungkin Mami Louis boleh diceritain mengenai success story-nya nih. Misalnya pernah meraih Sebenarnya berapa sih miliar? aku pribadi kalau dibilang keren sih enggak. Cuma ini adalah sebuah kebiasaan yang diulang sehingga ini menjadi sesuatu yang sudah menjadi aktivitas. Nah jadi kisah sukses story aku ingat banget di tanggal 29 September 2023. Live streaming yang aku terus lakukan itu di TikTok kebetulan pada saat itu. Nah di TikTok itu sendiri dia itu bisa memberikan challenge kepada konten kreatornya, salah satunya saya pribadi. Jadi pada saat itu aku ditargetkan untuk melakukan mega showcase dan itu targetnya sekitar 3 juta USD. Jadi itu adalah 45 miliar. Jujur ya itu kayaknya bukan duit kali ya. Itu kayak down ya teman-teman ya. Rasanya kayak mungkin gak sih 45 miliar tuh dalam sehari.
aku pribadi dikasih tantangan itu aku ngerasa kayaknya nggak mungkin gitu. Karena yang mega showcase sebelumnya itu aku dapat 15 miliar aja itu udah ngos-ngosan sebenarnya. Dan kali ini 45 miliar yang dia targetkan. Nah dari sana aku men-challenge diri aku untuk melakukan persiapan selama 1 bulan. Entah itu aku negosiasi dengan brand lokal, mempersiapkan produk-produk sehingga pada saat penjualan dipastikan barang ready stock semua, lalu ke pabrik melakukan konten, ke gudang melakukan konten sebagai awareness sebelum live streaming mega showcase dilakukan. Dan akhirnya jujur itu benar-benar kayak sesuatu yang menegangkan karena aku memulai live streaming itu di jam 00.01. Jam 12 malam lewat 1 menit, jadi udah esok harinya. Itu kita lakukan 24 jam non-stop, itu nggak berhenti. Kalau aku pribadi waktu itu on screen itu 24 jam pada saat aku hamil 9 bulan. Jadi itu detik-detik sebelum aku lahiran sebenarnya. Kenapa aku on screen pada saat itu? Karena aku melihat gila pas jam 12 malam ke jam 1 malam omset aku baru 100 juta. Ini belum 1 miliar, targetnya 45 miliar. Jadi kalau aku gantikan dengan co-host, aku rasa itu nggak bakal bisa dapet. Jadi selama live streaming berlangsung, aku selalu mikirkan gimana caranya untuk menaikkan insight sehingga aku bisa membawa barang itu tuh bisa mendapatkan omset misalnya puluhan miliar dalam 1 jam atau 5 miliar dalam 1 jam. Biar aku bisa mendapatkan dalam waktu total 24 jam itu 45 miliar. Jadi waktu itu tuh kayak merasa live streaming itu sebagai kompetisi dan challenge diri aku sendiri untuk membuat diri aku menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Pasukan yang lebih kuat lagi di live streaming. Jadi itulah yang membuat aku tuh kayak sampai hari ini kalau misalnya disuruh oke, live streaming 24 jam non-stop, ya aku udah bisa gitu. Karena aku udah dilatih di live streaming TikTok Shop sebelumnya. Keren banget. 24 jam non-stop dan lagi hamil 9 bulan ya Mami? Iya, dan wow. itu aku happy pada saat itu. Jadi sebenarnya pada saat itu tim TikTok tuh gak kasih aku untuk live karena mereka merasa kamu lagi hamil, udah santai aja gitu loh. Nggak dapat juga nggak apa-apa, tapi aku pribadi karena banyak banget dukungan dari tim TikTok Shop di belakang layar, belum lagi perjanjian aku dan tanggung jawab aku kepada brand-brand lokal yang udah menyiapkan begitu banyak barang, itu menjadi sebuah kekuatan power aku untuk oke, aku bisa. Aku coba terus kalau memang nggak dapat 45 miliar pada saat itu, ya udah minimal aku udah berusaha. Wow, keambisan Mami Louise ini harus dijadikan contoh loh, live 24 jam non-stop gitu. Mungkin Mami pertanyaan tambahan, nah untuk menjaga engagement dengan audience atau dengan followers Mami Louise gimana sih? Atau Mami sering ajak mereka interaksi atau ada media promosi sebelum melakukan live, boleh diceritain? Oke, jadi kalau aku pribadi selalu menganggap live streaming itu bukan cuma jualan. Live streaming itu ketika follower di dalam room aku jadikan mereka teman aku. Jadi walaupun kita jualan, gimana caranya entertainnya tetap dapat. Jadi aku selalu kayak di sesi-sesi jualan aku selipkan kayak, guys, aku mau nanya dong. Tapi aku takut nih nanyanya. Jadi mereka udah mulai penasaran gitu. Mulai kumpul, terus aku nanya, aku mau jualan ini, kira-kira kalian mau nggak? Kalau misalnya aku mau jual brand ini, kira-kira kalian mau barang apa? Kalian mau harga berapa? Jadi di sana kita sambil ngobrol, aku sambil kayak mereka dapat jawaban misalnya brand ini si A lipstick, aku mau harganya 50.000 doang dong Mami. Mau barang ini dong bedak 50.000 atau 100.000 dong Mami. Jadi banyak banget komen-komen itu yang membuat aku jadi kayak oke, mereka mau brand ini, mereka mau harga patokannya segini, ya udah besoknya aku langsung pergi ke brand itu negosiasi. Dan kalaupun nggak dapat harga segitu minimal udah murah juga untuk mereka. Jadi itu yang aku lakukan di live streaming aku setiap harinya kayak nanya, kalian mau brand apa? Besok mau brand apa? Aku carikan deh buat kalian. Nah itu yang membuat audiens aku sampai detik ini kayak setiap aku live streaming mereka akan buka kayak hari ini Mami jualan apa ya? Apa yang lagi murah ya? Kayak gitu. Jadi lebih dengerin apa kata teman-teman atau followersnya Mami Louise ya. Mereka benar, karena aku apa? selalu memposisikan diri aku sebagai pembeli. Kalau aku sebagai pembeli, aku pengen beli barang itu, aku dipaksa, ayo check out sekarang juga. Kita kan harus kasih alasan dong, kenapa aku mesti check out di tempat kamu? Kalau harganya sama kayak biasanya gitu, aku bisa belinya besok-besok kok, nabung dulu.
aku bisa sambil rebahan, santai-santai milih produk dimasukin keranjang. Jadi aku selalu memikirkan gimana caranya aku memberikan alasan kepada mereka, ini adalah waktu sekarang juga untuk kamu check out. Kalau kamu gak check out kamu rugi. Jadi seperti itu. Karena promo hanya berlaku ketika live ya Mami. Yes benar, jadi ya salah satunya promosi dengan pemberian hadiah atau harga. Oke, berarti lebih interaksi dengan teman-teman, dengan audiens, mereka pengennya apa, terus keluh kesah mereka apa, minta diskon, oke Mami kasih diskon gitu ketika live. Keren banget, boleh beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman ya, keren banget. Nah dari Mami Louise kita melangkah ke Ko Edo lagi, Ko Edo. Oke, nah menurut Ko Edo mengenai live shopping menjadi terobosan baru bagi usaha kecil atau UMKM ya. Dan strategi apa sih kira-kira menurut Koko yang dapat live streamer terapkan untuk berkembang di pasar yang sekarang ini? Oke, nomor satu sebenarnya ini adalah kesempatan yang bagus banget untuk local brand dan juga UMKM. Nomor satu, kalau dulu kan rasanya susah dan mahal untuk mencari tempat yang banyak orang lewat ya. Contohnya kita mau buka toko di mall, ya kan pasti mahal. Tapi kalau kita nggak buka di mall, nggak dapat traffic yang banyak, nggak banyak orang yang lewat. Kalau tempatnya nggak strategis, toko sepi. Tapi kalau kita mau buka di tempat yang strategis, mahal. Nah dengan live shopping ini, kita bisa mendapatkan traffic yang begitu banyak dari sosial media. Karena semua orang sekarang nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di sosial media. Orang Indonesia itu 6 jam sehari di handphonenya masing-masing. Ini lagi pada pegang handphone, nah itu termasuk 6 jam kalian ya. Dicek screen time-nya masing-masing di handphone ya. Jadi sekarang kita nanya, lu mau jualan di tempat yang sepi apa mau jualan di tempat yang rame? Udah pasti jawabannya tempat yang rame. Dan dengan live shopping ini, sebegitu murahnya tinggal pencet tombol di handphone. Modalnya apa? Nggak ada, modalnya tenaga dan waktu. Jadi teman-teman UMKM ini sebenarnya kita sedang mendemokratisasi kesempatan untuk bisa bertemu dengan customer. Jadi sayang banget kalau teman-teman UMKM local brand tidak memanfaatkan live shopping ini. Nah masalahnya adalah teman-teman UMKM dan brand lokal ini pengennya tuh instan. Pengennya tuh kayak Raffi Ahmad, Sarwenda begitu mereka klik tiba-tiba langsung ada 1 juta orang yang nonton. Nah kalau UMKM nggak bisa ya karena memang kalian belum dikenal sama banyak orang. Jadinya harus konsisten. Nggak boleh, saya udah sebulan coba ternyata nggak balik modal. Iya nggak bisa. Sama kayak kalau saya dengar Gary V, I don't know if you guys know Gary V. Sosial media itu kayak nge-gym gitu. Kalau kalian sehari nge-gym, seminggu nge-gym, sebulan nge-gym nggak bakal kelihatan hasilnya. Tapi kalau udah setahun konsisten nge-gym ya baru kelihatan banget hasilnya. Sama lah, konsistensi itu penting banget untuk UMKM dan local brand. Jadi jangan menyerah. Udah nggak terlalu banyak modalnya, tapi masih mau masih mau instan, wah bakal berat banget dengan mentalitas seperti itu. Jadi memang kita harus punya kepercayaan bahwa ya this is good. Trafficnya besar dan ada opportunity yang besar. Sudah ada opportunity yang gampang, mudah, tapi tinggal mentalitasnya kita apakah kita mau belajar apa enggak gitu. Intinya konsisten ya, jadi walaupun masih nyobain sebulan 2 bulan belum naik-naik trafficnya, terusin aja ya kok siapa tahu nanti bisa bakal langsung naik trafficnya. Dan kalian juga di sini adalah calon-calon yang suka buka usaha, mungkin untuk live shopping itu bisa menjanjikan buat di masa depan ke depannya pastinya. Oke, nah aku pengen kulik-kulik sedikit mengenai social brand yaitu yang social brand, social brand. Roti ya. Yes, social brand yang dipunya sama Ko Edo. Ya. Nah kira-kira yang ditawarkan oleh social brand untuk user atau klien itu seperti apa sih kok, boleh diceritain? Oke, jadi sebenarnya social brand ini bukan agency teman-teman. Social brand ini kita adalah platform seperti Gojek atau Uber atau Grab. Jadi kita mempertemukan UMKM dengan kreator. Jadi biasa kan kalau UMKM brand lokal pengen mengelola sosial medianya mereka datang ke agency. Tapi agency itu mahal. Kenapa? Karena agency harus gaji videografer, fotografer, editor, talentnya yang di depan kamera yang joget-joget, yang acting, kemudian admin yang upload. Nah, dengan social brand, teman-teman local brand itu bisa langsung ketemu sama real content creators yang setiap hari memang suka bikin konten. Tapi bukan buat endorse. Nanti si content creatorsnya akan mengelola
bukan endorse ya. Jadi mereka nggak posting di akunnya mereka. Mereka akan jadi agensinya mengelola. Jadi instead of bayar satu tim agency, teman-teman lokal brand cuma perlu bayar satu orang aja. Makanya kalau pakai social brand cuma 5 juta sebulan udah beres TikTok dan Instagramnya. Cuma 7,5 juta udah live shopping tiap hari gitu. Makanya murah. Kenapa? Karena cuma bayar satu orang. Nah, social brand itu apa? Social brand adalah platformnya, kita aplikasinya. Jadi kalau teman-teman mau download aplikasi kita ada di App Store dan Play Store, itu download aja social brand. Atau kalau pengen jadi partnernya kita, pengen jadi streamersnya kita atau jadi kreatornya kita, downloadnya social brand partner gitu. Jadi kita sebenarnya aplikasi gitu. Oke, jadi base-nya aplikasi ya? Iya betul. Oke. Tapi kalau masih bingung mau nanya-nanya dulu ke Instagramnya kita aja, kita ada admin kita dan customer service kita yang standby untuk nanya-nanya. Oh saya bingung nih pakai aplikasinya, tanya aja di Instagram DM nanti dibantu. Ya, bisa DM atau nanti mungkin bisa ditanya di akhir acara ya. Yes. Kita bulan ini handle 192 lokal brand. Jadi 192 lokal brand. Ya, kita Banyak banget. ada di Jakarta, Tangerang, Bandung, Bali, Surabaya, coming soon, Jogja dan Semarang. Oke, sudah menyebar ya hampir di seluruh Indonesia ya kok. Yes, memang goalsnya kita pengen bantu semua UMKM di seluruh Indonesia. Oke, nah untuk UMKM sendiri yang pengen mengadakan, pengen coba live shopping nih, kira-kira Pengen apa, sorry? pengen coba live shopping nih, Iya. gitu. Kira-kira tools apa atau untuk memanfaatkan fitur itu atau misalnya do's and don'ts-nya sebagai live shopper itu seperti apa sih kok supaya lebih dilirik audiens? Oke, nomor satu sebenarnya niatnya dulu sih ya yang harus dikumpulin. Dan harus banyak-banyak belajar. Banyak orang tuh yang mikir cuma, oh gue live shopping pencet tombol satu tombol doang udah beres akan datang traffic. Enggak. Kan kita harus membangun dulu sosial medianya kita harus kenalan dulu, awareness-nya dibangun dulu, kemudian keunikan produknya harus diberitahu dulu, diedukasi, kemudian dibangun dulu loyal customer, baru orang mau. Jadi live shopping ini adalah bagian paling terakhir, karena udah ke conversion, udah ke sales. Jadi awareness dulu. Jadi gini, perjalanan seseorang untuk bisa membeli produk, pertama mereka harus kenal dulu. Kenalnya di mana? Kenalnya di sosial media. Habis kedua, habis kenalan mereka harus tertarik dulu. Tertarik sama produknya, cocok gak sama dia? Harganya dulu, cocok gak sama kantong saya? Kemudian spesifikasinya cocok gak sama kulit saya? Cocok gak sama badan saya yang seperti ini gitu? Cocok gak sama keinginan saya? Ketiga, cocok gak sama lifestyle saya? Gampang gak dibelinya? Nah itu dari mana ketertarikan itu? Dari sosial media bisa, dari marketplace-nya bisa, dari kalau punya website-nya bisa. Kemudian baru konsiderasi, ya kan? Jadi dari kenalan, tertarik, kemudian consider dari mana? Dari testimoni, ya kan? Kalau lihat marketplace-nya bintangnya cuma 3,2, waduh ragu-ragu, jangan-jangan nanti barangnya beda nih dikirim, ya kan? Lihat Google Maps review-nya, restorannya cuma bintang 2, waduh udah pasti kayaknya nggak bakal ada yang mau datang. Nah itu konsiderasi, baru habis dari konsiderasi baru masuk ke conversion ke sales. Jadi live shopping itu sebenarnya ada di agak ujung. Tapi kalau ini nggak dilakukan otomatis ya semua cuma consider doang, nggak ada pembelian kayak gitu. Jadi memang tahapan-tahapan ini yang masih dibangun. Jadi caranya gimana? Caranya harus mau belajar sih. Mau Ya. belajar, kulik-kulik juga ya. Iya, toolsnya udah disediakan. Kita yang harus proaktif, udah nggak bisa kita cuma berharap dan menghujat yang lebih pinter gitu. Iya, dan semuanya itu nggak instan ya kok. Yes, Awal mulai yes. harus belajar dulu, mulai dari awareness, Ya. terus mereka harus tertarik dulu, kemudian konsiderasi, baru mulai coba iseng-iseng live shopping gitu. Karena udah ada audiensnya, udah ada yang bisa diajak interaksi, udah ada yang bisa diajak buat kita promosikan gitu. Oke, pertanyaan untuk Mami Louise. Ya. Nah, menurut Mami, peran interaksi audiens kayak komentar atau live chat gitu dalam membentuk konten dan arah streaming live shopping itu seperti apa sih? Biasanya kan Mami sering banget nih interaksi sama teman-teman melalui live. Oke, jadi kalau misalnya untuk live streaming, biasa kan banyak banget kayak komentar-komentar, pertanyaan-pertanyaan dari follower-follower. Jadi nggak usah jauh-jauh nih, misalnya aku lagi jual skincare.
Terus skincare-nya ditanya, ini skincare-nya punya kandungan apa sih yang bisa untuk mencerahkan? Nah dari pertanyaan ini kayak mereka kan kayak masa sih skincare si A bisa mencerahkan, kandungannya apa? Kita ambil pertanyaan komentar ini pada saat live streaming, aku jadikan konten. Jadi aku jadikan konten, oke, kita keluarkan produksi A. Sebenarnya kandungan ini apa sih ya, kandungan skincare ini apa sih kandungannya yang bisa bikin aku mencerahkan, apa kandungannya ini nipu-nipu nih. Jadi kayak kita sengaja kayak bikin sebuah konten yang bikin orang makin penasaran gitu loh. Jadi dari sana baru aku ringkas semua konten kandungan-kandungannya. Nah dari sana kita post. Biasanya itu akan meningkatkan awareness dan kepercayaan para follower aku, sehingga nanti pada saat aku memulai live streaming, aku lagi jualan produk itu, mereka udah nonton sosial konten kreator aku, itu akan meningkatkan kepercayaan mereka dan mereka akan langsung check out tanpa aku harus menjelaskan panjang lebar. Jadi menurut aku pada saat live streaming, apapun pertanyaan dari follower itu menjadi sebuah hal-hal penting yang harus benar-benar aku ringkas lebih dalam lagi. Biar follower makin percaya dengan produk itu dan percaya dengan aku yang membawakan produk itu. Oke, keren. Jadi setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman audiens itu Mami jadikan konten dan dibuktikan juga. Mungkin ada coba produknya mungkin sekitar 1 minggu, 2 minggu, ini loh di hasil muka aku terbukti gitu ya, dibuktikan gitu sama Mami Louis ya. Oke, nah untuk ketika pelaksanaannya, ketika live shopping sendiri, pernah gak sih Mami ngerasain kayak atau terjadi sesuatu yang tidak terduga kayak misalnya aduh internet connectionnya putus padahal lagi banyak yang check out gitu. Boleh dong Mami diceritain? Oke, mungkin aku kasih tahu satu masalah yang paling suka menjadi masalah yang kayaknya kayak sesuatu yang kayak udah runtuh gitu hidup kita ya. Jadi ini yang sering terjadi ketika live streaming kita lagi rame ya kok ya. Wih, sehari 100 juta udah pasti dapet nih. Besoknya live nonton dikit, trafficnya down, yang biasanya GMV-nya 100 juta 1 jam, kok tinggal 10 juta. Nah ini masalah yang paling ini ya kok ya, yang paling bikin kita kayak putus asa, kayak rasanya tuh kayak lebih sedih dibandingkan kita diputusin sama pacar kita rasanya, ya gak sih? Nah jadi ini yang sering terjadi, pada saat kita live streaming, kita jangan pernah selalu mikir, oke, aku live streaming pasti rame terus. Nggak ada. Even Mami Louis, mungkin kalian bilang, wih Mami Louis enak tuh tiap hari live streamingnya rame. Ya kan, dia mah nggak pernah ngerasain sepi. Enggak teman-teman, ku tercinta. Jadi walaupun kalian melihat kayak, wih si Mami lagi rame atau omsetnya segini terus nih yang dikasih tau sama pada saat ini speaker penghasilannya 1 miliar satu hari. Itu enggak juga, itu bukan penghasilan tapi itu lebih ke omsetnya 1 miliar satu hari. Nah jadi itu aku pribadi aku sering banget merasakan naik turunnya traffic. Biasanya itu akan aku rasakan pada saat tanggal tua. Tanggal tua itu kan gaji kan udah mulai tipis ya. Jadi otomatis kita live streaming pasti gak akan selancar dengan pada saat kita awal bulan. Jadi gimana dong kalau misalnya traffic aku turun, yang biasanya yang nonton 2.000 ternyata cuma tinggal 1.000 ataupun 100, aku juga pernah. Ya aku pribadi kalau pada saat trafficnya turun, aku cuma mikir, oke, kayaknya gue harus keluarin produk untuk tanggal tua. Jadi produk tanggal tua itu harus yang benar-benar di luar nalar, biar orang-orang atau follower-follower aku di tanggal tua mau membeli produk tersebut. Jadi aku itu punya produk-produk yang udah aku bagi-bagi di sesinya. Di tanggal muda jualannya produk yang harganya segini nih. Di tanggal yang agak sedang-sedang aku jualnya harganya jangan terlalu mahal lagi dengan produk yang berbeda. Nah di tanggal tua aku bakal keluarin produk 50.000 tiga. Jadi pada saat itu kayak trafficnya harusnya down karena mereka kayak mahal lah, lagi nggak ada duit, lagi gajian udah mulai tipis nih, nggak mau belanja dulu gitu loh. Tapi dengan mereka lihat live streaming aku 50.000 tiga, yang tadinya mereka nggak mau belanja, jadi belanja. Akhirnya itu membuat trafficnya naik. Trafficnya dia naik, oke, udah naik, udah stabil nih dari 100 ke 1000. Ganti produk, move.
move produk yang bukan, yang mungkin yang produknya yang nggak terlalu murah, kayak 200.000, 300.000. Nah pada saat traffic lagi naik itu kita jual yang harga range around 300.000, memang yang beli nggak mungkin semua. Tapi dengan traffic itu tadi naik, itu akan membuat ya kesuksesan pembelanjaan yang tadinya harusnya cuma 1% jadi 20%. Karena rame-rame, itu apaan sih gitu loh. Nah karena live streaming itu tuh sangat unik tau gak sih. Jadi kayak pada saat live streaming itu tuh punya algoritmanya sendiri. Ketika kita membuat live streaming kita lesu, kayak live streaming kita tuh tidak menarik gitu. Karena pada saat di tanggal tua orang nggak mau mengeluarkan uang lebih untuk belanja, otomatis algoritmanya akan turun. Jadi di algoritma ini akan mendetek bahwa live streaming mami itu tidak menarik. Jadi nggak bakal di-push. Nah jadi pada saat di tanggal tua, kenapa aku keluarkan produk yang sangat-sangat murah, itu sebagai kayak kejutan surprise gitu loh, untuk narik traffic. Ketika trafficnya udah naik, algoritma akan mendetek. Oke, live streaming mami lagi menarik banget nih, dia akan push terus naik ke atas. Nah jadi ketika ada masalah traffic turun, jadi kita sebagai konten kreator, influencer atau brand lokal, jangan menyerah. Yang tadinya mungkin ya omsetnya tadinya 1 jam 100 juta tinggal 10 juta, ya udah nggak apa-apa. Kita buat ya kan, yang tadinya kita tadinya tuh nge-live 100 juta cuma sejam. Nah pas tanggal tua sejam cuma 10 juta, ya udah kita live-nya lamaan aja. Live-nya 10 jam. Itu omsetnya kan kurang lebih juga tetap sama. Jadi itu yang selalu aku lakukan pada saat live streaming, kendala-kendala seperti ini saya lakukan. Gitu. Oke, kendalanya adalah naik turun traffic, tapi mami buat paketan atau produk untuk tanggal tua ya. Ya. Langsung saya catat nih. Produk tanggal tua itu penting banget. Ada produk tanggal tuanya iya, di situ. Jadi aku suka nanya, teman-teman kok lesu sih, belum pada gajian ya? Iya nih belum gajian. Terus aku nanya, emang gaji kemarin kemana? Udah habis. Oh ya udah deh. Gimana kalau aku keluarkan satu produk yang gak pernah aku keluarkan khusus di tanggal tua? Udah mereka langsung senang banget. Oke, thank you Mami dan juga teman-teman ya. Untuk semua sobat milenial juga Gen Z, sekarang kita membuka pertanyaan. Kita akan buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mic-nya sudah disediakan, bagi yang bertanya boleh angkat tangannya ya. Kapan lagi ketemu sama Ko Edo dan juga Mami Louis, boleh ditanyain langsung aja. Gak ada yang nanya kok. Apa kita yang nanya aja kok? Boleh. Engagementnya kurang kayaknya namanya. Iya nih. Kita harus like sendiri. Oke. Boleh teman-teman mungkin penggiat live streaming atau live shopping atau teman-teman calon-calon yang akan membuka sebuah local brand boleh langsung ditanyain aja ya sama Mami Louis dan juga Ko Edo. Aku kalau boleh nggak aku yang nanya ke Mami Boleh Louis? dong. Oke, aku mau nanya apa sih kesalahan yang sering banget dilakukan oleh live streamers? Kan pasti Mami Louis juga suka ngeliat streamers lain kan? Jadi pertanyaan ini buat aku? Iya kamu. Oh oke. Aku yang nanya. Oke. Kesalahan, Iya. sebenarnya sih bukan kesalahan sih menurut aku. Menurut aku sih biasanya yang aku lihat pada live streaming yang awal-awal memulai live, itu yang pertama cuma suka ngeliat angka. Angkanya itu gini loh, dia lihat live Mami Louis 1.000 orang, live dia cuma 10 orang atau 5 orang, belum apa-apa udah drop. Nah kalau udah drop gimana? Udah buruan ayo di check out aquanya, air mineralnya udah murah 5.000, udah buruan beli aja, kayak gitu kan. Kalau yang nonton rame, ayo guys buruan lah, kayak semangat menggedebu-debu, kayak happy banget gitu yang nonton lagi banyak. Tapi ketika penontonnya dikit, mereka lesu. Jadi ini yang selalu terjadi yang aku lihat di live streaming. Kita bisa gak sih kayak mengibaratkan, kayak aku selalu mengibaratkan aku lagi buka toko. Terus aku juga selalu mengibaratkan aku sebagai pembeli. Kalau aku pergi ke satu toko, aku pergi belanja gitu mau beli air mineral. Terus yang jaga toko judes, kamu mau beli gak? Udah beli aja 5.000, murah, mau beli gak? Males. Males kan, itu sama kayak live streaming. Coba kalau yang jaga toko, iya kok ini harganya 5.000 air mineralnya itu ini bagus banget loh, dia udah BPA free, bla 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 kayak dijelaskan. Ko Edo mau beli gak? Yes. Iya, jadi ini sama kayak live streaming. Walaupun live streaming kita sepi, kita tuh jangan pernah kayak nganggap follower yang nonton 5 orang atau 10 orang itu gak berharga.
mereka itu udah mengeluarkan kuota, merelakan waktu mereka untuk nonton live streaming kita. Jadi gimana caranya kita menghargai follower atau jumlah angka penonton di live streaming kita sehingga mereka tuh merasa dihargai gitu loh. Jadi aku punya contoh, kayak aku punya penonton 1.000 orang nih. Tapi yang check out itu cuma 20 orang, itu beneran. Jadi presentasinya 20% kan. 1.000 orang yang beli cuma 20 orang. Nah coba bayangkan kalau misalnya 5 orang atau 10 orang di live streaming kalian yang beli 8. Hebatan aku atau kalian? Hebatan yang nonton 10 dong. Berarti dia tuh mampu membuat 10 orang jadi ada 8 orang yang mau mempercayakan uang mereka untuk belanja di live streaming. Itu baru yang sukses. Bukan aku yang nonton 1.000 tapi yang beli cuma 20, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kalian yang nonton 10. Dan itu selalu aku terapkan di live streaming aku dari aku awal perjalanan live streaming sampai detik ini. Gitu. Jadi di sana kalau kita udah memperbaiki, kita udah mengubah mindset kita, otomatis nih kok yang terjadi, walaupun yang nonton 10 orang, kita tetap happy gitu loh. Ayo guys, ayo dibeli yuk. Ini produknya begini gini. Kayak kita happy gak sih kalau ngelihat hostnya tuh kayak senyum terus. Walaupun yang nonton cuma dikit, tapi dijelasin gitu. Kayaknya tadinya kita gak mau beli jadi beli ya kok ya. Aduh kasihan ya, yaudah beli aja deh. Nah tapi pas terima barangnya, terus kita kayak happy. Mungkin kita punya kendala dibantuin sama dia. Ko Edo pasti merekomendasikan kan, belanja di live streaming ini deh. Ini orangnya tuh ramah banget, walaupun yang nonton dikit tapi aku merasa dihargai. Lama-kelamaan pasti banyak dong pembeli loyal yang akan ngikutin kita kemana-mana, dan itu terjadi di aku 2,5 tahun sampai hari ini. Karena ketika TikTok ditutup, aku ke sebelah, gak boleh bawa traffic. Dan aku harus membuktikan diri, kira-kira Mami Louise bisa gak nih? Kalau live-nya di tempat lain, gak kasih tau ke siapapun, di media sosial gak kasih tau siapapun kalau aku lagi live sebelah, itu bisa rame gak? Bisa top 1 gak? Dan itu terbukti dari apa yang udah aku lakukan selama 2,5 tahun, banyak pembeli yang udah setia sama aku, kayak mereka udah kayak, sampai mereka bilang, Mami ke Planet juga aku ikut gitu. Kayak terharu banget gak sih? Jadi intinya seperti itu. Oke, keren banget Mami. Ko Edo, thank you atas pertanyaannya ya. Oke, nah jadi intinya tetaplah tersenyum walaupun viewersnya sedikit, walaupun yang beli sedikit. Karena awal mula ketemu Mami barusan tadi emang senyum terus, bawaannya adem banget gitu loh. Jadi siapa yang gak betah nontonin live shoppingnya Mami Louise ya Mami? Oke, teman-teman, live shopping untuk era sekarang ini emang benar-benar sangat-sangat menjanjikan. Sudah terbukti dari kedua tamu kita yang hadir pada siang hari ini ya. Dan juga untuk omsetnya itu luar biasa sekali. Jadi jangan ragu buat teman-teman, buat yang pengen buka usaha, UMKM, lokal brand, dan ingin mencoba live shopping atau live streaming, itu sudah pasti sangat menjanjikan. Intinya adalah konsisten, build awareness supaya mereka tertarik untuk belanja barang-barang kita gitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk Ko Edo dan juga Mami Louise atas sharingnya. Semoga bermanfaat buat semua teman-teman di sini, calon pebisnis, luar biasa sekali. Baiklah teman-teman, kita langsung serahkan ke Kak Suci, silakan. Terima kasih Kak Dinda Ayudita. Boleh mungkin kita berdiri dulu karena akan ada penyerahan plakat penghargaan. Dan kami juga mengundang Ibu Hana Novitriani, Vice President of ICE. Ibu Hana ini dari kemarin selalu cetar banget ya, sekarang pakai pink. Silahkan untuk yang pertama diberikan kepada Kak Dinda Ayudita selaku moderator hari ini dan juga merupakan content creator. Tim dokumentasi silahkan boleh diabadikan ya, luar biasa sekali. Ini cantik-cantik banget hari ini ya. Ibu, kenapa, mau apa? Oh enggak. Oke, dan untuk selanjutnya untuk Kak Edozal, content creator dan juga streamer agency owner. Oke, silakan kita foto juga terlebih dahulu. Oke, dan untuk selanjutnya kita juga akan memberikan kepada Kak Louise Scarlett, content creator dengan omset 45 miliar teman-teman. Keren banget, ini mudah-mudahan teman-teman nanti bisa hadir di atas panggung ini untuk berbagi kisahnya dalam beberapa tahun ke depan ya. Amin. Oke, kita akan berfoto bersama dulu. Ibu Hana boleh kita foto dulu bareng-bareng? Oke, silakan. Kita foto dulu. 1, 2, 3.
Satu kali lagi. 1, 2, 3. Boleh tahan dulu video, boleh? Nanti boleh silakan dada-dada aja atau digoyang-goyang ininya plakat penghargaannya. Oke, 1, 2, 3.